Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Randika Syahpetri dengan NIM 12120712261 dari kelas Ilmu Hukum HTNB semester 7 akan mempresentasikan tugas UAS dengan judul Sistem Pemilu Distrik. Pengertian. Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan di mana wilayah geografis suatu negara dibagi menjadi sejumlah distrik pemilihan, dan jumlah kursi di parlemen setara dengan jumlah distrik tersebut. Sistem ini adalah cara paling sederhana untuk menentukan hasil pemilu, di mana sistem distrik ini dilaksanakan berbasis pada tempat daerah pemilihan. Hal ini dimaksudkan dengan tidak mendasarkan pada kuantitas penduduk, melainkan pada lokasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada macam-macam sistem pemilu distrik. Yang pertama itu ada first past the post, yaitu merupakan model dari sistem pemilihan umum plurality majority yang paling sering diterapkan di dunia. Sistem ini diterapkan di beberapa negara seperti Inggris dan bekas wilayah pengaruh Inggris. Dalam sistem ini, calon anggota legislatif yang berhasil adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak di suatu wilayah pemilihan, tanpa memandang seberapa besar perbedaannya. Sistem ini tergolong sederhana dan memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Yang kedua itu ada black vote, yaitu menunjukkan kesamaan dengan FPTV, namun perbedaannya terletak pada representasi banyak orang. Pemilih diberikan peluang untuk memilih sejumlah kursi yang ada di distrik tersebut. Umumnya, pemilih akan memilih tanpa memperhatikan partai politik, dengan memilih kandidat secara acak. Dalam model ini, pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah pilihan yang diinginkan, baik itu sebanyak mungkin atau sesedikit mungkin. Yang ketiga itu ada alternative vote. Sistem ini merupakan model pemilu yang jarang diterapkan di dunia. Negara yang memakai sistem ini contohnya Australia, tetapi dengan sedikit modifikasi. Sistem ini memiliki kemiripan dengan sistem FPTV, akan tetapi model AVI memberikan opsi yang lebih luas kepada pemilih, memungkinkan mereka memberikan suara untuk lebih dari satu kandidat. Yang keempat itu ada two-round system, yang juga dikenal dengan sistem dua putaran. Proses pelaksanaan putaran pertama serupa dengan model FPTP, tetapi hasil perolehan suaranya harus mencapai mayoritas absolut. Jika mayoritas absolut tidak tercapai, maka perlu dilaksanakan putaran kedua dengan penentuan pemenangnya berdasar jumlah suara terbanyak. Baiklah, selanjutnya itu kelebihan sistem pemilu distrik. Yang pertama itu memberikan gambaran bahwa perhitungan suara jauh lebih sederhana dan kurang menimbulkan kompleksitas perselisihan. Yang kedua itu mewujudkan tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap konstituennya. Yang ketiga, mendorong stabilitas politik melalui penerapan sistem dua partai. Yang keempat, menyebabkan partai-partai kecil membentuk koalisi guna mendapatkan kursi. Adapun hal positif lainnya dari sistem pemilu distrik ini adalah mendorong terjadinya integrasi partai politik. Hal ini disebabkan karena kursi yang diperebutkan hanya satu. Yang kedua itu dapat mengurangi fragmentasi partai dan kecenderungan pendirian partai baru. Yang ketiga, mendorong penyederhanaan partai secara ilmiah. Yang keempat, wakil yang terpilih akan dikenal karena kecilnya distrik, sehingga hubungan dengan pemilih lebih dekat, sehingga wakil akan memperjuangkan kepentingan distrik asalnya. Yang kelima, menguntungkan partai besar melalui efek distorsi dari pemilih-pemilih lain, sehingga meraih mayoritas. Yang keenam itu, sistem distrik relatif sederhana dan mudah diselenggarakan. Adapun kekurangan dari sistem pemilu distrik ini adalah akan ada kemungkinan adanya wasted votes atau suara yang terbuang. Yang kedua itu kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil untuk mempunyai keterwakilan karena akan menyulitkan jika golongan minoritas tersebut berada di distrik yang berbeda-beda. Adapun hal negatif lainnya dari sistem pemilu distrik ini yaitu yang pertama itu sejauh ini masih dianggap kurang menjawab kepentingan partai kecil atau kelompok minor. Sistem distrik ini dianggap kurang representatif. Dan bagi masyarakat dengan budaya plural, sistem distrik tidak dianggap sebagai sistem yang efektif.
dan wakil yang terpilih dianggap akan cenderung akan lebih memperhatikan kepentingan distrik dan konstituennya belaka daripada kepentingan nasional. Baiklah, itulah tadi persentase dari tugas UAS tentang sistem pemilu distrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.